Energi panas. Pembahasan energi panas akan berhubungan dengan beberapa pokok bahasan. Pertama adalah gaya. Selanjutnya adalah usaha, energi secara umum, alat pengukur suhu termometer, azas Black, dan perubahan wujud benda. Kali ini kita akan mengulang kembali mengenai gaya. Gaya terdiri dari dua tipe. Gaya yang memiliki kontak langsung dan gaya yang tidak memiliki kontak. Saat ini ada 6 gambar yang memperlihatkan gaya kontak. Pertama adalah gaya ketika orang mendorong benda. Terdapat kontak antara tangan orang dengan benda. Lalu ada sebuah benda yang bergerak ke kanan. Ada gaya kontak berupa gaya gesek antara benda dengan lantai. Gaya kontak selanjutnya adalah gaya yang dihasilkan oleh benda ketika benda diletakkan pada sebuah permukaan. Gaya ini namanya gaya normal. Gaya kontak selanjutnya dihasilkan oleh orang yang sedang melakukan terjun payung. Ada gaya kontak yang dihasilkan oleh udara terhadap parasut. Gaya kontak selanjutnya adalah gaya yang diakibatkan oleh massa yang digantungkan oleh sebuah pegas sehingga pegas teregang. Gaya selanjutnya adalah gaya yang dihasilkan oleh fluida untuk mendorong benda ke atas atau gaya Archimedes atau gaya apung. Inilah contoh 6 gaya kontak. Ada juga gaya tanpa sentuhan fisik. Gaya pertama adalah gaya magnet. Gaya magnet. Kutub utara dan kutub selatan ini saling memberikan gaya tarik-menarik, tapi mereka tidak bersentuhan. Lalu ada gaya gravitasi. Ini sangat terkenal sekali. Benda didorong ke bawah oleh gaya gravitasi atau jatuh ke bawah oleh gaya gravitasi. Tidak ada kontak yang terlihat di sana, tapi benda bergerak. Lalu ada selanjutnya gaya listrik. Partikel negatif dan negatif akan saling dorong. Sedangkan ketika berlawanan kutub akan saling tarik-menarik. Tidak ada sentuhan antara kedua partikel tersebut, tapi mereka bisa menghasilkan gaya yang saling mempengaruhi. Nah, ketika kita membahas gaya, kita tidak bisa terlepas dari hukum Newton. Newton menyampaikan 3 hukumnya terkait dengan gaya. Hukum Newton pertama mengatakan bahwa jika sebuah benda bergerak, maka benda tersebut akan bergerak pada arah dan kecepatan yang sama sampai suatu saat ada gaya yang menghentikannya. Nah, misalkan ada sebuah benda yang bergerak dengan kecepatan 10 km per jam ke arah kanan. Sampai kapanpun, benda tersebut akan bergerak dengan kecepatan dan arah yang sama, selama tidak ada gaya luar yang mengganggunya. Itu adalah hukum Newton 1. Benda akan bergerak dengan kecepatan dan arah yang sama sampai kapanpun selama tidak ada gangguan gaya kepadanya. Lalu ada hukum Newton 2. Hukum Newton 2 mengatakan bahwa gaya itu dinyatakan dengan F, force,
sama dengan massa dikali percepatan. Apa itu percepatan? Percepatan merupakan perubahan kecepatan setiap satuan waktu. Berubah bisa melambat, bertanda negatif, ataupun bertambah cepat, bertanda positif. Misalkan percepatan benda adalah 2 meter per second kuadrat. Dengan kecepatan awal benda adalah 1 meter per second. Maka setelah 1 detik, kecepatan benda menjadi 1 ditambah 2, jadi 3. Setelah 2 detik, menjadi 3 tambah 2 menjadi 5 meter per second. Itulah percepatan, menambah kecepatan setiap detiknya. Kalau perlambatan, mengurangi kecepatan setiap detiknya. Nah, gaya merupakan besaran vektor. Dia memiliki besar dan arah. Gaya merupakan besaran vektor. Dia memiliki besar dan arah. Jika arah gaya searah dengan arah pergerakan benda, maka dia bernilai positif. Jika gayanya berlawanan arah dengan pergerakan benda, maka gaya akan bernilai negatif. Itulah hukum Newton 2. Gaya sebanding dengan massa dikali percepatannya. Inilah contoh dari hukum Newton 2. Contoh sederhana, sebuah benda diberikan gaya sebesar F, massa benda M. Nah, ini alas benda, sehingga benda ini berpindah sejauh S. Karena benda ini gayanya diberikan miring dengan sudut alfa, maka kita harus mengurai gayanya, memproyeksikan pada sumbu vertikal dan pada horizontal. Yang menyebabkan benda bergeser secara horizontal adalah gaya yang F cos alpha. Sedangkan F sin alpha adalah gaya yang menyebabkan benda bergerak secara vertikal. Kita harus bisa membedakan gaya mana yang sedang bekerja. Jadi, untuk benda yang bergeser dari kiri ke kanan ini, yang bekerja adalah F cos alpha. Gaya, satuannya adalah Newton. Gaya adalah satuannya Newton. Ini salah. Jika kecepatan akhir adalah FVF, maka satuannya meter per second. Kecepatan awal adalah VI, meter per second, dan waktu untuk menempuhnya dinyatakan dengan T atau waktu detik. Berikut adalah salah satu contoh sederhana penerapan hukum Newton 2. Ada sebuah benda dengan massa 30 kg, diberikan gaya 60 Newton dengan kemiringan 60 derajat. Berapakah jarak yang ditempuh benda jika didorong selama 3 detik? Nah, yang menyebabkan benda bergeser dari posisi pertama ke posisi kedua adalah F cos alpha, bukan F sin alpha. Jadi hiraukan ini. F sin alpha menyebabkan benda naik dan turun. Tapi pada kasus ini, benda tidak ada naik dan turun, hanya dari kiri ke kanan. F cos alpha besarnya adalah 60 dikali cos 60 sama dengan 30 Newton. Itulah gaya yang diberikan. Nah, percepatan dari benda adalah F cos alpha per M sama dengan
per 30. Itu sama dengan 1 meter per second kuadrat. Berapakah jarak yang ditempuh benda setelah 3 detik? Dengan kecepatan awalnya adalah 0 meter per second. S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Sama dengan 0 ditambah setengah kali 1 kali 3 kuadrat. Sama dengan 4,5 meter. Jadi jarak yang ditempuh oleh benda adalah 4,5 meter. Selanjutnya adalah hukum Newton 3. Hukum Newton 3 mengatakan bahwa setiap gaya yang diberikan akan mendapatkan reaksi. Setiap gaya yang diberikan akan mendapatkan reaksi. Arahnya berlawanan, makanya dia bertanda negatif. Arahnya berlawanan. Nah, misalkan seseorang menarik benda, pohon pada gambar ini, dengan gaya F. Pohon ini tidak bergerak. Pohon ini tidak bergerak. Talinya menjadi tegang. Sebenarnya, tali juga memberikan gaya sebesar F pada anak dengan arah yang berlawanan. F harus sama dengan F aksen. Nilainya sama. Nilainya sama. Kalau F aksen lebih besar dari F, kalau gaya yang diberikan oleh pohon lebih besar daripada gaya yang diberikan anak, anak tertarik oleh pohon. Jika gaya yang diberikan anak lebih besar daripada gaya yang diberikan pohon, berarti pohon tertarik oleh anak. Contoh selanjutnya adalah orang bermain ice skating. Nah, ketika mereka saling mendorong, atau salah seorangnya mendorong, maka keduanya akan mendapatkan gaya yang sama. Kedua-duanya terdorong. Pasti kedua-duanya terdorong. Tidak ada salah satunya yang bertahan. Itulah contoh dari hukum Newton 3. Terima kasih. Sampai jumpa.